Penumpukan pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam video yang beredar viral sejak Minggu 27 Maret, penumpukan orang terjadi pada saat PPLN yang tiba di Indonesia melakukan tes PCR. Ya, juru bicara Kemenhub Adhita Irawati mengaku jumlah PPLN memang terus meningkat masuk ke Indonesia, terutama usai dihapuskannya syarat karantina. Adhita pun menjelaskan saat jumlah penumpang tengah naik terjadi kedatangan bersamaan di Bandara Sueta sehingga menyebabkan penumpukan penumpang. Kementerian Perhubungan lewat otoritas Bandara Suta berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 di Bandara Suta untuk terus mengawasi proses pemeriksaan PCR yang mengakibatkan antrean tersebut. Ya, sementara itu Angkasa Pura II selaku operator bandara juga memperluas titik lokasi pemeriksaan di bandara. Setidaknya ada 2 lokasi pemeriksaan yang dibuka di dalam Terminal 3 dan di Selasar Terminal 3. PPLN yang masuk melalui entry Terminal 3 ini mengalami peningkatan. Pada saat itu tidak sejak diberlakukannya non karantina lebih dari 5.000 setiap hari, baik pergi maupun datang. Untuk menjadikan penumpukan yang ada di Terminal 3 ini, namun bisa terurai karena memang saat itu sistem yang ada belum running secara maksimal. Iya, nah kebijakan bebas karantina ini sebetulnya menjadi kabar gembira ya untuk kita semua karena untuk para pekerja migran, traveler ataupun juga mahasiswa yang kuliah di luar negeri tentunya. Pas banget juga sudah mulai mau memasuki bulan puasa, jadi juga pada bisa pulang ke rumah ya, puasa bareng keluarga, lebaran bareng keluarga, ini tanpa harus melewati hari-hari di karantina. Jadi selain tidak buang-buang waktu, yang pasti juga nggak buang-buang uang ya. Iya, lebih efisien ya pastinya. Iya Iva, tapi masalahnya semua orang ini mungkin punya pikiran yang sama begitu ya dengan kebijakan karantina ini dicabut, langsung pada buru-buru pulang karena takut nanti ada kebijakan baru lagi begitu ya. Jadi berbarengan akhirnya malah terjadi penumpukan. Iya betul, dan tapi justru di sini cukup ironi ya, nah ya karena kalau kita lihat begitu ada penumpukan masyarakat, artinya ancaman penyebaran virus juga semakin besar kan ya, karena kalau kita lihat ya coba dari penumpang tersebut tiba-tiba ada yang positif, amit-amit ya malah justru tertular ke yang lainnya. Tapi kita harapkan tentunya tidak ada, dan kalau ternyata ada ini pasti bikin semuanya parno ya. Iya, jangan sampai ya Syarifah ya, kita harus tetap waspada. Tapi saya yakin sih sebenarnya Satgas COVID-19 dan petugas bandara ini pasti bisa membuat antrean ini bisa tetap teratur supaya prokesnya juga bisa tetap dijalankan. Bisa jaga jarak juga dan pakai masker. Jadi jangan sampai mungkin ya ada gelombang-gelombang COVID-19 berikutnya begitu. Karena kalau tidak ini mungkin akan terjadi kemunduran lagi begitu ya Syarifah. Iya betul, tentu tidak kita harapkan ya. Iya, tidak kita harapkan. Karena ini berita berikutnya juga ada yang mundur juga nih dari ibu kota negara Nusantara. Kita akan langsung lihat siapa pemerintah ini karena sedang memutar otak untuk mendapatkan biaya pembangunan IKN Nusantara usai SoftBank menyatakan mundur dari proyek ini. Pemerintah pun membuka opsi sistem donasi dari masyarakat untuk berpartisipasi pada pembiayaan IKN lewat sistem crowdfunding. Juru bicara IKN Nusantara Sidik Pramono mengatakan pendanaan untuk pembangunan IKN bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Salah satunya dengan cara crowdfunding. Ya, crowdfunding adalah pembiayaan dari, oleh, dan untuk masyarakat di mana penggalangan dana ini melibatkan banyak orang dan bersifat sosial. Sehingga menurut Sidik program ini bisa menjadi kesempatan dan juga ruang bagi masyarakat untuk bisa berpartisipasi secara aktif dan memiliki memiliki IKN Nusantara. Opsi crowdfunding muncul setelah SoftBank Group yang sempat digembar-gemborkan menjadi investor utama IKN memutuskan untuk menarik diri dari IKN karena menganggap proyek tersebut tidak lagi menarik. Ya, ini cukup unik ya, jadi pasti akan menimbulkan pro dan kontra juga karena masyarakat juga di satu sisi poin plusnya adalah masyarakat juga bisa berkontribusi untuk membiayai pembangunan IKN. Ya hitung-hitung melatih rasa persatuan ya, bisa diuji juga melalui crowdfunding ini dan juga peduli terhadap negara. Tapi ini bukan masalah hitung-hitungan ya, terutama untuk kaum milenials, kaum ibu-ibu yang juga baru-baru ini menjerit karena harga minyak goreng mahal. Jadi pertanyaan juga nih ya, kira-kira
mau nggak ya ikut patungan? Iya, dan tidak hanya minyak goreng ya, Syarifah, kalau kita lihat banyak juga ini kebutuhan pokok yang juga sudah mulai naik begitu. Bahkan kalau kita lihat Indomie saja nih harganya sudah berbeda begitu ya karena ada krisis geopolitik. Jadi ekonomi kita juga sebenarnya ini baru bergairah, tapi saat yang bersamaan masyarakat juga dihadapkan pada kebutuhan pangan yang akhir-akhir ini menjadi permasalahan. Seperti yang tadi Iva katakan, ibu-ibu rumah tangga ini menjerit karena minyak goreng yang langka, dan sekalinya tidak langka ternyata harganya luar biasa begitu ya, mahal sekali. Belum lagi kelangkaan solar subsidi, tambah sebentar lagi memasuki bulan Ramadan, tentunya harga bahan pokok juga akan ikut naik. Iya betul, tapi ya sekali lagi karena ini programnya adalah konsepnya sukarela, jadi tentu tidak ada paksaan ya untuk warga ya harus gitu ya mengikuti urunan untuk membiayai proyek ini. Jadi urun dana ini hanya salah satu alternatif yang bisa dilakukan. Mungkin Anda tertarik? Iya, kalau sesuai ya oke, benar-benar targetnya bisa dicapai begitu ya. Dan ini mungkin akan jadi PR juga bagi pemerintah, apalagi dana yang dibutuhkan buat IKN ini nilainya fantastis sekali ya, mencapai 466 triliun rupiah. Besar sekali Syarifah, saya akan menyumbang 100.000 mungkin ya. Ini kira-kira harus dibagi berapa ya? Kayaknya harus seluruh masyarakat Indonesia begitu ya, karena besar sekali jumlahnya. Nah tapi Anda memang pemerintah sendiri memahami ya bahwa pendanaan IKN ini tidak bisa mengambil porsi besar dari APBN maupun juga crowdfunding. Oleh karena itu pemerintah mengatakan tengah mencari jalan lain. Seperti misalnya adalah skema kerjasama dengan badan usaha, atau bisa juga menghadirkan swasta atau BUMN melalui pembiayaan dari ekuitas dan juga obligasi. Jadi akan ada juga opsi lainnya melalui creative financing seperti dana filantropi maupun juga dana CSR dari perusahaan. Tentunya kita akan lihat ya seperti apa, apakah terkumpul atau tidak dananya begitu besar tadinya. Iya betul sekali Syarifah ya, kita harapkan semuanya tetap sesuai target ya meskipun sudah ada satu investor yang mundur nih. Tapi kalau ada investor yang mundur ini ada juga yang ternyata ditransfer nih katanya ke dalam negeri. Tapi ini menjadi teka-teki ya karena kalau kita mendengar sebelumnya Rans Cilegon FC ini katanya akan merekrut pemain bintang dunia. Tapi akhirnya terjawab Syarifah, klub besutan selebritis Raffi Ahmad itu resmi meminang Ronaldinho, mantan pemain Barcelona. Teka-teki tersebut terkuak saat pemotongan tumpeng yang menandakan usia 1 tahun Rans Cilegon FC. Ya, usai pemotongan tumpeng 1 tahun, Raffi Ahmad beserta Rudy Salim memberikan kejutan dengan menyiapkan sebuah kotak besar berisikan gambar sang legenda Brazil, Ronaldinho. Kotak tersebut langsung dibuka oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dan Ketua PSSI Muhammad Iryawan. Ronaldinho dikontrak untuk bermain dalam laga amal atau charity. Wah, yang satu ini juga kabar penuh intrik ya, karena udah ramai sekali beritanya begitu ya, santer bahwa memang akan ada pemain internasional yang bergabung begitu ya bersama dengan Rans Cilegon FC, dan memang Ronaldinho ini sebelumnya dikabarkan ya digait untuk ikut ke kompetisi karena Rans Cilegon ini masuk ke dalam promosi ke Liga 1. Tapi ternyata ini hanya untuk laga charity. Nah ini artinya apakah Anda juga termasuk salah satu yang tertipu? Saya sudah berekspektasi tadinya, tapi lalu luntur. Oke, cuma charity doang, tidak apa-apa ya Iva. Saya juga curiga awalnya karena kalau untuk ikut kompetisi, Ronaldinho itu terakhir kali main secara resmi mungkin di tahun 2015 ya, dan itu juga sudah cukup lama begitu. Masa iya Raffi merekrut pemain yang sudah vakum terlalu lama begitu ya? Iya Dan betul. sudah sekali. senior lah ya hitungannya. Ini pokoknya namanya juga santer terkenal ketika kita masih sekolah, masih SD gitu ya Naya. Tapi tidak apa-apa ya Naya, sekali lagi walaupun hanya laga charity, yang penting masyarakat juga bisa ikut antusias ya menyambut Ronaldinho. Dan informasi dari pemilik klub, legenda sepak bola dunia ini akan datang ke Jakarta pada akhir Juni mendatang untuk menjalani sejumlah agenda yang sudah disiapkan oleh Rans. Nah pastinya ini pada nggak sabar ya pengen ikutan rame-rame begitu. Apalagi juga sekarang sudah banyak pelonggaran PPKM begitu ya, mungkin kita bisa menikmati pertandingan olahraga seperti dulu lagi begitu ya. Terutama kalau Rans bagi-bagi tiket gratis nih Iva, wah saya juga mau ikut. Lumayan kan ketemu dengan legenda sepak bola ternama seperti Ronaldinho itu Ya kita ya. harapkan semoga Raffi nonton ya.